praktek tentang indikator asam dan basa. Tetapi sebelum itu saya akan memperkenalkan saya dan juga teman-teman saya. Perkenalkan, nama saya Christine Sada sebagai leader, dan teman saya Ade Julia Tolo, dan teman saya Ade Surya Romi, dan teman saya Atalia Sabrina Puai, dan salah satu teman saya Aryan Donostule yang menjadi kameramen. Nah, di sini kami akan menjelaskan alat dan bahannya. Yang pertama, bahan-bahan yang akan diuji yaitu sabun. Yang kedua, larutan kapur. Yang ketiga, larutan garam. Yang keempat, larutan body. Yang kelima, perasan jeruk nipis. Yang keenam, cuka. Dan yang ketujuh, larutan mamalai. Selanjutnya, kami menggunakan indikator alami, yaitu larutan kembang sepatu, larutan kunyit, dan juga larutan mawar. Yang terakhir, kami menggunakan indikator buatan juga, yaitu kertas lakmus. Yang kedua, universal paper test. Dan kami menggunakan salah satu alat, yaitu latte test. Nah, sekian perkenalan bahan dan juga alat yang akan kami gunakan. Terima kasih. Langkah selanjutnya, bahan yang kami ke dalam latte test yang telah dilabeli. Saya maju teman saya Martimeto sebagai ketua, dan Domo akselerasi Indonesia dan Bandungan. Tambahkan zat kapur ke dalam latte test yang telah dilabeli dan lakukan hingga semua bahan telah ditaruh ke dalam latte test. Setelah bahan yang akan dicoba dimasukkan ke dalam latte test, selanjutnya kita akan masukkan indikator alami ke dalam latte test tersebut. Selanjutnya, tambahkan kunyit ke dalam latte test yang telah diberi bahan yang diuji. Pertama, tambahkan kunyit ke dalam larutan mama lemon. Tambahkan kunyit ke dalam larutan yang akan diuji, yaitu mama lemon dan deterjen, dan selanjutnya sesuai dengan arahan yang telah dilakukan. Nah, setelah larutan kunyit telah ditambahkan ke larutan semuanya, selanjutnya kita akan tambahkan larutan kembang sepatu sebagai indikator alami ke dalam bahan yang akan diuji. Tambahkan larutan kembang sepatu sebagai indikator alami ke dalam bahan yang akan diuji, seperti yang dilakukan pada setelah indikator alami, yaitu bunga, kembang sepatu, dan juga kunyit ditambahkan ke dalam bahan yang diuji. Selanjutnya kita tambahkan mawar sebagai indikator alami yang ketiga. Setelah indikator alami ditambahkan ke dalam larutan yang akan diuji, kita akan mengamati warna-warna yang telah berubah, mulai dari warna dari indikator alami bunga kembang sepatu, mawar, maupun kunyit. Nah, setelah memperhatikan warna-warna yang telah berubah, maka kita harus memperhatikan lagi warna-warna tersebut apakah merupakan asam, ataupun larutan basa, ataupun larutan netral. Sebagai pengujian terhadap asam dan basa larutan yang akan diuji, selanjutnya kami akan menggunakan indikator buatan, yaitu universal test paper. Pertama, kami akan menguji menggunakan indikator buatan ke dalam larutan handbody. Indikator buatan ini dilarutkan ke dalam ataupun ditenggelamkan ke dalam larutan handbody. Nah, setelah
mendapat warna yang didapat, selanjutnya kita samakan pada label yang telah ada dalam packagingnya. Nah, ternyata warna yang cocok dengan larutan handbody ini merupakan pada pH yang kelima. Step selanjutnya kita ulangi seperti yang kita lakukan pada handbody, yaitu mencoba ke larutan kapur. Setelah itu kita cocokkan ke dalam pH yang ada dalam packagingnya. Ternyata warna yang cocok pada pH ini adalah pada pH yang ke-11. Maka dapat disimpulkan bahwa larutan kapur memiliki pH 11. Lakukan step selanjutnya pada larutan garam menggunakan indikator buatan. Ternyata lakmus merah ketika dicelupkan ke dalam handbody tetap berwarna merah, yang artinya larutan handbody ini merupakan asam. Selanjutnya lakukan step yang sama seperti tadi pada larutan kapur. Menggunakan kertas lakmus merah pada larutan deterjen. Warna yang dihasilkan adalah warna biru, yang artinya larutan deterjen adalah basah. Lakukan step selanjutnya seperti step yang tadi pada larutan mamalai. Semakin lama keluarnya semakin baik. Ini apa? HP paling sudah patah. Demikian hasil praktikum kami. Sebelum kami akan menutup hasil praktikum ini, kami akan memberikan kesimpulan, yaitu ada beberapa bahan yang ternyata memiliki sifat asam dan juga ada beberapa bahan yang memiliki sifat basa. Nah, beberapa bahan yang memiliki sifat asam yaitu larutan handbody, cuka, perasan jeruk nipis, larutan garam, air mineral, dan juga larutan mama lemon. Selanjutnya,
Larutan yang memiliki sifat basah yaitu larutan kapur dan juga larutan deterjen. Sekian hasil praktikum kami dari kelompok 2 kelas 11 2 SMA Negeri 1 Tribenu tentang mempelajari indikator asam basah dan juga netral. Terima kasih. Kita dapat menasihat pada Just a feeling that I won't leave behind because it's something that is on. You're from my mind, I can see contact.